cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi
Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku Tuhan tak ditentukan oleh keadaanku dan masalahku. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, saya mengajak kita untuk menaikkan pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan, karena kasih-Nya atas kehidupan kita, sehingga kita boleh lagi diperkenankan oleh Tuhan untuk beribadah di hari Minggu ini, ibadah yang memuliakan untuk Tuhan. Dan atas nama Badan Pimpinan Sidang, Pimpinan Majelis Sidang menyampaikan selamat kita beribadah kepada Tuhan di hari Minggu ini. Panggilan beribadah, jemaat diundang untuk berdiri. Saudara-saudara, marilah kita memuliakan Tuhan melalui ibadah kita saat ini, dan marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyi bersama-sama, kini saatnya.
Puji-pujian dalam Mazmur 105 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersukacita orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukumannya yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita. Di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Kita sambut dengan menyanyi bersama-sama, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Hanya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas Betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tabisan dan salam. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Amin. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus menyertai kita semua dalam persekutuan ibadah saat ini. Amin. Jemaat silakan duduk. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema kita dalam ibadah saat ini adalah melayani dengan sungguh sampai Dia datang. Melayani dengan sungguh sampai Dia datang. Kita sambut dengan menyanyi bersama-sama, hati sebagai hamba. Pengakuan dosa. Saudara-saudara yang kekasih, di dalam penyerahan diri kepada Tuhan Allah kita, patutlah dengan tulus ikhlas dan dengan penuh kerendahan kita mengaku dosanya dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di hadapan hadirat-Mu yang kudus, kami mengaku bahwa di hari-hari yang telah kami lalui, kami tidak sesungguhnya melakukan kehendak-Mu. Karena itu,
kami mohon kepadamu ya Tuhan. Kasihanilah kami, ampunilah kami menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami dari seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Tuhan, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Amin. Pemberitaan anugerah Allah. Saudara-saudara, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan anugerah pengampunan dosa kepada orang yang tulus ikhlas mengaku dosanya kepada Tuhan Allah kita. Karena firman-Nya dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-21 berkata demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya, oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini adalah orang-orang atau utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa, karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah pemberitaan anugerah Allah. Kita sambut dengan menyanyi, begitu indah kasih-Mu Yesus. Begitu indah kasih-Mu Yesus, begitu nyata kuasa-Mu. Bila diriku dalam derita, selalu Kau datang menolongku. Hatiku rindu padamu Yesus, ku ingin selalu bersama-Mu. Ulurkan tangan kasih-Mu agar ku dapat mengiringmu. Glory haleluya, terpujilah nama-Mu. Sembah sujudku hanyalah padamu. Glory haleluya, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Menyambut amanat hidup baru, diundang jemaat untuk berdiri. Saudara-saudara yang kekasih, di dalam anugerah pengampunan Tuhan, kita selalu terpanggil dalam pembaruan hidup yang setia mendengar dan melakukan firman-Nya. Untuk maksud tersebut, dengar dan lakukanlah amanat hidup baru, sebagaimana tertulis dalam Ibrani pasal 10, ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-25, berkata demikian. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh.
oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Mari kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kiranya Roh Kudus menolong saudara-saudara mewujudkan kemuliaan Tuhan Allah kita di dalam kehidupan setiap hari. Kiranya Roh Kudus menolong saudara juga. Mari kita menyanyi Bapakku persembahan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan silakan duduk. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di hari Minggu Kudus ini. Dan firman Tuhan terdapat dalam 1 Petrus pasal 4, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Jadi pembacaan di hari Minggu saat ini terdapat dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai dengan yang ke-11. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan saat ini, mari kita berdoa. Mari berdoa. Terima kasih dan terpujilah Engkau Tuhan Allah kami, yang adalah Allah yang baik dan luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di hari Minggu Kudus ini ya Tuhan, oleh karena Engkau boleh berkenankan kami semua, boleh ada dalam satu persekutuan beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tapi sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa, oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan terus menjadi bagian hidup kami. Dan saat ini Bapa, dalam persekutuan ibadah di hari Minggu Kudus ini, kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Bapa di surga, mari Engkau berkati kami semua yang akan mendengar firman Tuhan di saat ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami dengan benar apa maksud Tuhan dalam kehidupan kami lewat pembacaan dan perenungan firman Tuhan saat ini. Roh Kudus Tuhan diam dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi kami. Bahkan berkati hamba-Mu ini ya Tuhan. Tutup bungkus dengan kuat kuasa-Mu Bapa, agar dia dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Inilah kami Bapa, siap menyambut kebenaran firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Jadi pembacaan Alkitab kita saat ini terdapat dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai dengan 11 dengan perikop hidup orang Kristen. Firman Tuhan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain, dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ia yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengarnya sebagai firman Tuhan, serta melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Terpujilah Yesus Kristus, firman hidup. Saudara-saudara yang kekasih, saya undang kita semua berdiri. Dan kita akan menyatakan iman kita dengan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Kita mulai. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala kelihatan yang tak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang. Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Diperanakan bukan dibuat. Sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat. Yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantara para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan pada zaman yang akan datang. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan untuk kita semua. Shalom. Tentunya di hari Minggu Kudus ini, kita patut menyampaikan puji dan syukur kepada Tuhan, oleh karena Tuhan baik dalam perjalanan kehidupan kita semua. Ketika dalam perjalanan kehidupan kita, di hari-hari ini, banyak pergumulan, tantangan yang diperhadapkan kepada kita. Namun Tuhan baik, Dia selalu menyertai, menguatkan dan memampukan kita semua
menjalani kehidupan sampai di hari Minggu Kudus ini. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam bacaan Alkitab kita saat ini 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 11 diberi tema melayani dengan sungguh sampai Dia datang. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, ada sebuah cerita dari masyarakat Tiongkok tua, yaitu seorang raja hendak memilih siapa di antara ketiga putranya yang akan menjadi penggantinya sebagai raja. Dan ketiga pangeran ini disuruh memilih satu dari antara tiga peti yang sudah dipersiapkan. Yang sulung memilih peti yang besar dan kuat, berlapis emas, dan bertuliskan kekuasaan. Ketika peti itu dibuka, isinya apa saudara-saudara? Isinya adalah darah. Karena akhir dan inti dari kekuasaan hanyalah pertumpahan darah. Dan putra yang kedua memilih peti yang lebih kecil tetapi amat indah, berhiaskan permata. Peti itu bertuliskan kekayaan dan kemuliaan. Senang sekali dia. Tetapi saudara-saudara, ketika peti itu dibuka, isinya hanya abu dan tanah. Itulah akhir dari orang yang hanya mengejar kekayaan dan mengejar kemuliaan. Akhirnya hanya akan menjadi abu dan menjadi tanah. Dan bagi putra yang ketiga, hanya tersedia satu pilihan, tidak ada pilihan lain. Tetapi ia mengambilnya dengan sukacita. Peti itu tidak menarik, cuma sutra yang berbunyi keabadian. Memilih Tuhan barangkali hanya membuat kita kebagian peti yang terbuat dari tanah liat. Tidak menarik dan tidak mewah. Tetapi saudara-saudara, ada keabadian yang tersembunyi di situ. Karena itu kesetiaan kepada Tuhan membuat hidup kita berat. Tetapi kesetiaan kepada Tuhan juga akan membuat hidup kita kuat, akan membuat hidup kita kokoh dan abadi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, surat 1 Petrus ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang hidup di tengah penderitaan. Sebagai rasul atau orang yang dipilih oleh Allah untuk memberitakan Injil, Petrus ingin mengingatkan jemaat bahwa mereka adalah orang-orang yang telah diselamatkan dalam diri Yesus Kristus. Karena itu, panggilan untuk senantiasa taat adalah suatu hal yang penting. Ketaatan untuk hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Ketaatan yang didemonstrasikan, yang ditujukan. Bagaimana caranya? Apa cukup dengan mencantumkan nama depan Kristen? Apa cukup menghias tembok rumah dengan ayat-ayat Alkitab? Pakai kalung salib besar-besar? Tindakan kita dapat memberi kesaksian yang amat indah tentang iman kita. Sebaliknya, apa yang kita lakukan dapat menjadi kesaksian yang buruk tentang iman kita. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, 1 Petrus 4 ayat 4 menyaksikan, sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama. Masyarakat Romawi pada waktu itu sedang dilanda oleh dekadensi moral mereka yang luar biasa. Tetapi orang Kristen waktu itu diingatkan
dan disemangati melalui surat ini untuk tetap menyaksikan kehidupan yang berbeda, kehidupan yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan yang telah menganugerahkan pengampunan kepada mereka. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, perikop 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11 memuat nasihat tentang hal-hal apa saja yang harus mewarnai kehidupan orang percaya di tengah situasi pergumulan yang berat ketika itu. Dan bagian ini diawali dengan ungkapan kesudahan, segala sesuatu sudah dekat. Sebagaimana banyak surat-surat perjanjian baru lainnya, surat Petrus ini pun banyak berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus kembali. Di sini penulis yakin bahwa Yesus akan segera kembali untuk membarui dunia ini. Kedatangan Yesus kembali menunjukkan kepada suatu waktu di masa depan saat Tuhan menghukum musuh-musuhnya dan menyelamatkan orang-orang yang setia kepadanya di dunia ini. Adapun pesan yang disampaikan dalam bagian firman Tuhan saat ini adalah pertama, penguasaan diri dan kekuatan doa, seperti pada ayatnya yang ke-7, dan yang kedua, kasih yang tulus dalam pelayanan yang nyata, ayat 8 dan 9, dan yang ketiga, kesadaran akan tanggung jawab kepada Sang Pemberi kasih karunia ini, ayat 10 dan 11. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kata bahasa Yunani ekrateria selalu digunakan oleh Plato dengan arti penguasaan diri. Kata itu juga digunakan oleh seorang atlet yang mendisiplinkan tubuhnya dan untuk usaha Kristiani dalam menguasai kebutuhan. Dalam bahasa Yunani sehari-hari, kata itu dipakai untuk mengungkapkan kebajikan seorang kaisar yang tidak membiarkan kepentingan pribadinya mempengaruhi jalannya pemerintahan atas rakyat. Kebajikan seperti itulah yang membuat orang mampu mengendalikan diri sendiri, sehingga ia pantas untuk menjadi pelayanan bagi sesamanya. Penguasaan diri yang membuat orang tenang, sehingga dapat berdoa. Allah sudah menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan di dalam doa kita. Hikmat, kekuatan dan penghiburan. Jika kita melalaikan doa pada saat banyak persoalan melanda hidup kita, kita justru telah meninggalkan sumber kekuatan. Kita membiarkan kekuatan kita tergerus oleh persoalan, dan kita sukar untuk berdoa. Dan yang kedua, kasih yang tulus dalam pelayanan yang nyata. Saudara-saudara, orang-orang Yahudi mengenal dengan baik perintah untuk mengasihi Tuhan sebagai perintah yang terutama. Dan hukum yang terpenting yang sama dengan itu, yaitu mengasihi sesama manusia. Di sini penekanannya bukan tentang perasaan, tetapi lebih kepada perbuatan. Mengasihi sesama berarti mengusahakan apa yang baik dan yang berguna bagi sesama. Karena itu dikatakan sungguh-sungguh. Perwujudan kasih yang sungguh-sungguh sudah pasti terwujud dalam tindakan yang bersungguh-sungguh. Dalam kitab Injil Lukas, Tuhan Yesus menceritakan sebuah kisah inspiratif tentang orang Samaria yang murah hati. Kalau kita pelajari kisah tersebut, kita akan menemukan bahwa
kasih tidak hanya menggambarkan ketulusan orang Samaria yang rela menolong korban perampokan yang malang di pinggir jalan. Tetapi juga saudara-saudara, si pemilik penginapan yang berkenan membiarkan orang itu menginap, tapi juga merawat dia. Tindakan tulus yang pasti jauh dari sunggut-sunggut. Dan yang ketiga, kesadaran akan tanggung jawab kepada Sang Pemberi kasih karunia. Tindakan tulus dalam pelayanan sesungguhnya berdasarkan pada kesadaran bahwa tiap-tiap orang adalah penerima kasih karunia Allah. Bahwa apa yang diterima setiap orang adalah karunia Allah semata. Maka semua kemampuan yang kita terima bukanlah dipakai hanya untuk kepentingan diri sendiri, melainkan tertuju pada pelayanan bagi orang lain, dan kekuatan untuk melakukan semua itu adalah kekuatan yang berasal dari Allah. Saudara-saudara, kalau kesadaran ini benar-benar dimiliki, maka Allah akan menjadi sentral, Allah akan menjadi pusat. Orang yang menyampaikan berita haruslah menyampaikan berita dari Allah. Dan orang yang melayani orang lain haruslah melayani dengan kekuatan Allah. Supaya dalam segala hal Allah yang diagungkan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tidak ada dari kita yang bisa mengelak bahwa realita hidup yang kita jalani di dunia ini dari waktu ke waktu tidak luput dari berbagai tantangan dan pergumulan hidup. Bahkan orang percaya kepada Tuhan tidak hentinya bergumul dengan segala dinamika hidup yang terjadi saat ini. Persoalannya saudara-saudara, bukan hanya tentang bagaimana bertahan di tengah-tengah tantangan hidup, melainkan ketaatan dan kesetiaan teruji di tengah-tengah realita yang berat sekalipun yang kita alami. Maka menyadari kesempatan hidup di dunia ini ada batasnya, dan meyakini bahwa Tuhan yang pernah datang ke dunia akan datang kembali. Marilah kita tetap bersemangat dalam menjalani hidup setiap hari, walaupun banyak tantangan dan pergumulan yang diperhadapkan kepada kita. Dan marilah melanjutkan tanggung jawab pelayanan bersama menurut bagian kita masing-masing, dengan tetap mewujudkan ketulusan kasih satu dengan yang lain. Karena kita semua adalah pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Semoga dengan firman Tuhan yang disampaikan saat ini akan menjadi motivasi bagi kita semua dalam menjalani kehidupan di dunia ini, untuk tetap berdoa, mengasihi dengan sungguh-sungguh, menjalankan tugas pelayanan dengan baik, karena Tuhan selalu memberkati kehidupan kita semua. Amin. Mari kita sambut bersama-sama dengan menyanyi Aku Mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap
Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk berdoa syukur. Mari berdoa. Terima kasih dan terpujilah Engkau Tuhan Allah, oleh karena kasih penyertaan-Mu besar dalam kehidupan kami, bahkan di tengah-tengah persekutuan ibadah di hari Minggu Kudus ini. Di dalamnya ya Tuhan kami sudah membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mengajarkan bagaimana kami harus hidup untuk saling mengasihi, untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, bahkan untuk berdoa kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Tolonglah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, untuk kami mampu berjuang, melakukan firman Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan kami setiap hari. Biarlah kami saling melayani, saling mengasihi, bahkan rajin berdoa kepada Tuhan, agar senantiasa kehidupan kami terus diberkati oleh Tuhan. Ajarlah kami Bapa untuk terus tidak jemu-jemu berbuat apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, lewat firman yang selalu kami dengar dalam persekutuan ibadah kami. Terima kasih Bapa di surga, saat ini kami berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk persekutuan jemaat KGPM Tiberias Amurang, BPS, PMS, komisi kerja yang ada, Kepelsus Lansia, bahkan semua jemaat dari kelompok pelayanan 1 sampai 9. Mari Tuhan berkati kami semua dengan kasih-Mu Bapa, untuk mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab kami, untuk terus berjuang dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu berkati kehidupan kami secara pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga kami. Berkati pelayanan kami, berkati program kami, agar semuanya Tuhan boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berdoalah kami ya Tuhan untuk Ketua PMS Bapak Gembala John Sagrang Sarjana Teologi. Tuhan tetap menolong memberkati dia Tuhan. Berikan selalu dia kesehatan, kekuatan ekstra ketika dia mau menjalankan tugas tanggung jawab sebagai hamba pelayan di KGPM Tiberias Amurang. Biarlah ya Tuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera yang dia boleh alami dalam kehidupan, dalam pelayanan ini. Berkati kehidupan pribadi dan keluarga Sagrang Ratap. Bapa dalam surga, berkati ya Tuhan, pelayanan di minggu yang berjalan ini, baik ibadah komisi, kelompok pelayanan, bahkan aparat-aparat lainnya. Tuhan tetap menolong, memberkati ya Tuhan, para pelayan yang akan menuntun persekutuan yang ada. Tuhan tetap memberkati mereka dengan kasih-Mu Tuhan, agar mereka pun dapat menjalankan tugas pelayanan mereka dengan baik karena Tuhan sendiri. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Saat ini kami berdoa ya Tuhan, untuk jemaat yang berhari ulang tahun di minggu yang berjalan ini, bahkan hari ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Tuhan tetap memberkati mereka semua, berkati sukacita iman mereka Tuhan, dan biarlah kasih Kristus terus menyertai sukacita mereka, agar mereka terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berdoalah kami saat ini Bapa, untuk pemerintah bangsa dan negara kami, dari pusat sampai pelosok desa dan kelurahan yang ada. Tuhan berkati pemerintah kami dengan kasih-Mu Tuhan. Berikan hikmat, berikan kemampuan kepada mereka untuk mampu menjalankan roda kepemerintahan mereka. Bersama-samalah dengan mereka ketika mau berjuang dalam melaksanakan tugas tanggung jawab mereka. Biarlah ya Tuhan, Engkau memberkati mereka di tengah-tengah perjuangan mereka dalam memutus rantai COVID-19 ini. Tuhan tetap menolong, turut bekerja dan campur tangan,
agar semuanya ya Tuhan boleh pulih oleh karena Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa, mampu dan memberkati bangsa dan negara kami, bahkan memberkati dunia ini. Terpujilah Engkau Tuhan, begitu juga dengan kami sebagai masyarakat yang ada. Tuhan tetap menolong kami untuk dapat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pemerintah kami, agar benar-benar Tuhan, kami semua terhindar dari apapun juga, apa terlebih dalam COVID-19 ini. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau Tuhan Allah kami. Berdoalah kami untuk gereja-gereja yang Engkau tempatkan di dunia ini. Tuhan tetap memberkati gereja-gereja yang ada, bahkan hamba-hamba Tuhan yang ada dalam melaksanakan misi Kristus, menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi orang-orang yang ada. Tuhan berkati mereka ya Tuhan. Tuhan terus menyertai memberkati mereka dengan sukacita iman, agar mereka mampu melayani Engkau Tuhan, mampu mewujudkan kasih Kristus dalam hidup mereka, dan banyak jiwa-jiwa yang mereka boleh selamatkan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa saat ini menggumpuli bersama Bapa bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan tangan Tuhan. Orang-orang sakit baik yang ada di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing, baik yang kena COVID-19 maupun penyakit lainnya. Para dokter medis yang menangani, Tuhan berkati mereka semua Bapa. Berkati setiap pelayanan mereka. Berkati obat-obatan, makanan, minuman yang dikonsumsi. Bahkan berkati perjuangan hidup mereka yang berkenan kepada Tuhan, agar mereka boleh pulih dan sembuh. Itu semua karena Tuhan, dan mereka pun akan memuliakan Engkau. Para dokter medis yang menangani diberkati oleh Tuhan, dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Orang-orang yang sakit, orang-orang yang dilanda kerusuhan, kelaparan, banjir, bahkan apapun pergumulan mereka, bapak-bapak duda, ibu-ibu janda, Tuhan berkati mereka semua dengan kasih-Mu. Engkau mau tolong mereka ya Tuhan, cukup-cukupkanlah kebutuhan hidup mereka. Engkau mendengar setiap jeritan dan permohonan mereka Tuhan, agar nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan ini. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena kasih-Mu tetap Engkau berikan dalam kehidupan kami. Maka kami bermohon, biarlah kiranya Engkau memberkati kami semua di sepanjang minggu yang berjalan ini, ketika kami akan melaksanakan tugas dan kerja kami, baik sebagai nelayan, sebagai petani, sebagai tukang ojek, kusir bendi, sebagai pegawai, sebagai tukang, sebagai pedagang, dan lain-lain sebagainya. Engkau berkati kami semua ya Tuhan di minggu yang berjalan ini. Biarlah berkat Tuhan boleh menjadi bagian kehidupan kami, dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu mengandalkan Engkau di setiap perjuangan hidup kami masing-masing. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Banyak lagi yang kami minta dan pohonkan kepadamu. Namun sebelum keluar dari hati mulut kami ini Bapa, Engkau sudah mengetahuinya. Oleh sebab itu ya Tuhan, dalam kuasa-Mu saja kami mohon, dengar dan kabulkanlah doa kami. Tuntun dan berilah kami damai sejahtera, serta teguhkan iman kami di dalam Yesus Kristus, Kepala Gereja, yang mengajar gerejanya berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua
ketika kita datang menyembah Tuhan dan membawa persembahan syukur kepadanya sepadan dengan yang kita terima. Oleh karena itu, marilah kita memberikan persembahan dengan sukacita, sambil memberikan persembahan kita menyanyi bersama-sama, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sebelum kita mendoakan persembahan yang kita berikan, dengarkan sampul syukur yang masuk. Sampul pengucapan syukur dari keluarga Maniko Pangkei, Rp20.000. Sampul syukur bulanan bulan Agustus dari keluarga Maniko Pangkei, Rp10.000. Sampul syukur bulanan bulan September dari keluarga Maniko Pangkei, Rp20.000. Sampul persembahan pucuk pimpinan bulan Agustus dan bulan September dari keluarga Maniko Pangkei, Rp20.000. Sampul syukur bulanan bulan Agustus dan bulan September dari keluarga Sagrang Ratak, Rp100.000. Sampul persembahan pucuk pimpinan bulan Agustus dan bulan September keluarga Sagrang Ratak, Rp20.000. Mari kita jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, inilah persembahan syukur yang telah kami bawa ke hadirat-Mu yang kudus. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau menguduskan dan memberkati persembahan kami, serta semua upaya dan pekerjaan baik yang kami lakukan. Berilah juga kemampuan kepada kami menjawab berbagai kebutuhan dana bagi pekerjaan pelayanan gereja-Mu demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jemaat silakan duduk dan saat ini kita dengarkan berita jemaat. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Warta Gereja Ibadah Minggu 18 Oktober 2020 akan kami bacakan, dan terpujilah nama Tuhan yang telah menganugerahkan waktu dan kesempatan bagi kita untuk kita manfaatkan dalam kita mengikuti ibadah di saat ini. Atas nama BPS dan PMS mengucapkan banyak terima kasih kepada pelayan Tuhan yang boleh bertugas dalam ibadah ini, yaitu Kadim Penatua Ibu Foni Bala, pendamping Kadim Penatua Pemuda Aldi Wotupongo SE, Koordinator Ibadah Penatua Ibu Anace Pangkei, Prokantor Penatua Ibu Sarce Tumbelaka, Pianis Bapak Herman Minokan, dan Multimedia Pemuda Joshua Sagrang ST.
Kiranya kasih dan anugerah Tuhan terus memberkati pelayanan dan aktivitas dari Bapak Ibu, Saudara sekalian. Atas nama BPS PEMES juga mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga Otai Rorong, khususnya Bapak Robi Otai dan Bapak Anton Yosep, yang turut membantu dan menopang pelayanan ibadah Minggu pagi saat ini lewat streaming siaran TV kabel. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan Yesus terus memberkati aktivitas dari kedua bapak ini dan keluarga masing-masing. Warta gereja saat ini akan kami awali dengan laporan keuangan setoran persembahan tanggal 11 sampai 17 Oktober 2020. Setoran pundi ibadah minggu, kelompok pelayanan 4, Rp30.000, kelompok pelayanan 9, Rp150.000, kelompok pelayanan 6, Rp88.000, kelompok pelayanan 8, Rp114.000. Setoran pundi Kepel 4 ibadah minggu tanggal 4 Oktober Rp35.000. Setoran pundi kelompok pelayanan 9 ibadah minggu tanggal 4 Oktober Rp158.000. Setoran pundi kelompok pelayanan 9 minggu keempat September Rp100.000. Setoran pundi kelompok pelayanan 9 minggu pertama Oktober Rp94.000. Disetor tanggal 14 Oktober. Setoran pundi kelompok pelayanan 8 minggu pertama Oktober Rp60.000. Setoran pundi kelompok pelayanan 8 minggu kedua Oktober Rp60.000. Setoran pundi kelompok pelayanan 8 ibadah hari ulang tahun tanggal 7 Oktober Rp29.000. Setoran pundi kelompok pelayanan 8 ibadah hari ulang tahun tanggal 10 Oktober Rp113.000. Setoran pundi kelompok pelayanan 2 ibadah hari ulang tahun Pemudi Heti Watupongo Rp32.000. Setoran pundi Komisi Remaja minggu keempat September Rp30.000. Setoran pundi Komisi Remaja minggu pertama Oktober Rp32.000. Setoran pundi Komisi Remaja minggu kedua Oktober Rp35.000. Setoran pundi Komisi Pria Kaum Bapa minggu kedua Oktober Rp96.000. Setoran pundi kelompok pelayanan 6 minggu ketiga Oktober Rp47.000. Jumlah Rp1.350.000. Dengan rekapitulasi saldo bulan September Rp25.202.303. Penerimaan sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020 Rp5.049.888. Pengeluaran sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020 Rp11.202.303.
209.489 rupiah. Saldo 19.042.702 rupiah. Saldo kas harian 3.161.484 rupiah. Saldo bank 15.218.218 rupiah. Demikian setoran persembahan bahkan laporan keuangan sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020. Dan warta gereja saat ini, informasi untuk petugas ibadah Minggu pagi 25 Oktober 2020, yaitu Kadim Gembala Bapak John Sagrang STH, pendamping Kadim Penatua Bapak John Lee Masahengke dan Penatua Ibu Merli Mawicere. Koordinator ibadah Penatua Ibu Sarce Tumbelaka. Prokantor Diaken Ibu Fone Mandalika. Pembaca warta Diaken Ibu Yunita Rindo SPD. Informasi lain untuk ibadah komisi, Kepelsus Lansia, dan kelompok pelayanan di minggu berjalan ini yang akan melayani, yaitu ibadah komisi PKB dan WKI sidang dilaksanakan setiap hari Senin pukul 6 pagi dengan Kadim Penatua Ibu Alce Sondak SE, Prokantor Diaken Bapak William Kalanto, pendamping BPS PMS Diaken Ibu Yunita Rindo SPD, dan Penatua Ibu Anace Pangkei. Ibadah Komisi Pemuda dan Komisi Remaja dilaksanakan setiap hari Selasa pukul 6 pagi. Kadim Penatua Bapak Stanley Tumbel AMD Par, Prokantor Diaken Ibu Fone Mandalika, pendamping BPS PMS Penatua Bapak Doni Runtuwene dan Penatua Ibu Alce Sondak SE. Ibadah Kepelsus Lansia pada hari Rabu pukul 6 pagi, Kadim Diaken Bapak Julius Dandel, Prokantor Penatua Ibu Yurike Bangki SPD MAP, pendamping BPS PMS Penatua Bapak John Lee Masahengke dan Penatua Ibu Yoke Tampi. Ibadah kelompok pelayanan. Kelompok pelayanan 1 sampai dengan 9 dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 6 pagi dengan Kadim Penatua Bapak John Lee Masahengke, Prokantor Diaken Bapak Julius Dandel, pendamping BPS PMS Penatua Pemuda Aldi Watupongo SE dan Penatua Ibu Sarce Tumbelaka. Kelompok pelayanan pendamping yaitu Kepel 1 dan Kepel 2. Warta gereja saat ini juga menginformasikan untuk ibadah, petugas ibadah, untuk kiranya dapat mengambil bagian dalam persiapan pelayanan minggu berjalan ini pada hari ini, yaitu pukul 17.00 atau jam 5 sore di rumah gereja. Dan kami sampaikan juga daftar hari ulang tahun pada minggu berjalan ini. Ulang tahun pribadi yaitu pada tanggal 18, remaja Kirei Runtuwene
Ulang tahun yang ke-12 kelompok pelayanan 1, Penatua Bapak William Duran. Ulang tahun yang ke-68 kelompok pelayanan 9, pada tanggal 20, Bapak Dudi Aling. Pada usia yang ke-46 kelompok pelayanan 9, tanggal 21, remaja Indah Pangkei. Pada usia yang ke-16 kelompok pelayanan 5, Bapak Tommy Antarani. Pada usia yang ke-57 tahun, Kepel 2, dan Pemudi Mitriana Mince. Ulang tahun yang ke-24 kelompok pelayanan 4. Dan hari ulang tahun pernikahan pada tanggal 18, yaitu keluarga Wawran Sondak. Pernikahan yang ke-20, hari pernikahan yang ke-22 tahun kelompok pelayanan 1, dan pada tanggal 21 keluarga Mince Suluh. Hari ulang tahun pernikahan yang ke-7 kelompok pelayanan 4. Itulah jemaat yang akan bersyukur di minggu berjalan ini, akan didoakan oleh Kadim setelah warta gereja saat ini. Demikian warta gereja ibadah minggu pagi saat ini. Atas perhatian dari seluruh jemaat, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan selamat hari Minggu. Informasi tambahan untuk jemaat bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober tahun 2020 pada minggu depan ada sakramen baptisan kudus anak dari keluarga Mokodompit Muntu, Adi Lerina Mokodompit. Demikian informasi tambahan, diucapkan terima kasih. Saudara-saudara, mari kita mendoakan jemaat kita yang akan menikmati hari ulang tahun, kelahiran dan pernikahan di minggu yang berjalan ini. Mari berdoa. Kami bersyukur lagi dan berterima kasih kepadamu Bapa, karena menyadarilah kami bahwa Engkau sangat luar biasa, Engkau sangat baik dalam perjalanan kehidupan kami, dalam persekutuan ibadah kami saat ini. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat KGPM Tiberias Amurang yang akan menikmati hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun pernikahan di minggu yang berjalan ini. Tuhan menolong mereka ya Tuhan, memberkati mereka, berkati sukacita iman yang akan mereka nikmati di minggu yang berjalan ini. Biarlah kasih sukacita terus Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka, agar mereka terus bersyukur dan berterima kasih dengan setiap pemberian anugerah umur panjang yang mereka akan nikmati di minggu yang berjalan ini. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa dan permohonan kami. Terpujilah namamu, kekal buat selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita saat ini. Untuk itu saya undang saudara-saudara jemaat untuk berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, sampai saat ini kita tetap berupaya mewujudkan serta meningkatkan nilai-nilai kesatuan dan kehidupan bersama yang kokoh dengan gereja-gereja di wilayah ini. Kini kita akan kembali dalam kesibukan kita masing-masing. Namun ingatlah bahwa bersama dengan gereja-gereja di wilayah ini,
Kita tetap terpanggil untuk berjalan bersama dan melayani bersama. Mari kita menyanyi bersama-sama, Kala Ku Cari Damai. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dalam damai dan sejahtera. Tuhan Allah memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu damai sejahtera. Jemaat sekalian tetap berdiri, kita menyanyi Mars KGPM. Hiduplah, hiduplah, hidup KGPM. Majulah, majulah, maju KGPM. Gereja kita, gereja nasional, gereja radikal reformasi, tetap menunjukkan Pancasila serta mengemban ampera. Jemaatnya tetap setia, bela Ibu Pertiwi dengan jiwa reformasi, maju terus bangga
duduk dan bersaat.